يا أكرم خلق ما ينال به سواك عند حلول الحادث العظيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يليق رسول الله جاءك به الكريم وتجلى باسم منتقبه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربه يقسمها قد على الحسب العصيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bluetooth mode. دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقترب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المسجد، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du.
فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatizah wal ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta kita mencari ilmu. Tentunya harapan kita mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin, melanjutkan pembahasan kita tentang babu fil istiqamah, bab tentang istiqamah ya. Kita akan lanjutkan yaitu ayat yang berikutnya yang menjelaskan tentang istiqamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, menjelaskan tentang betapa pentingnya kita beristiqamah ya. Sini Allah katakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan atau berkata rabbunallah, Tuhan kami Allah ya, artinya dia benar-benar ya menyatakan yang menjadi Tuhan kita adalah siapa? Allah ya. Seringkali kita ucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah ya. Kalau dalam kepercayaan orang agama lain kan bilang Tuhan banyak ya, tapi kalau untuk kita orang yang beragama Islam ya, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan saja mereka mengatakan Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu ya, kemudian mereka apa? Istiqamah ya. Apa itu istiqamah? Teguh pendirian mereka, tidak berubah-ubah
ya, tidak menjadikan ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kan kadangkala kita sadar atau enggak sadar ketika kita menjadikan sesuatu itu ya lebih dari apa yang semestinya, ya, itu bisa jadi itu berarti kita sudah menuhankan sesuatu. Ya, sebagai contoh, zaman sekarang orang selalu ya berpikirnya tentang dunia. Apa sih dunia? Kerja. Ya, artinya kalau enggak kerja di dunia enggak bakal dapat duit katanya. Ya, keyakinan seperti itu ya semestinya jangan terlalu ya kita itu menyatakan dunia kita untuk kerja selamanya, ya, yang nantinya kita lupa kalau akan ada apa? Negeri yang akan kekal abadi, apa itu? Negeri akhirat yang akan kita capai. Ya, makanya kita istiqomah kepada Allah, yakin ajalah kalau yang namanya rezeki itu urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya ikhtiar. Ya, kalau takdir Allah menyatakan kita nggak dapat duit, ya udah mau diapain? Kan begitu. Ya, ada orang usaha buka, ya, usaha dari pagi habis subuh sampai jam 7 pagi, jam 7 malam. Ya, nggak dapat atau nggak ada pembeli, bisa jadi nggak? Bisa jadi. Itu semua apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting kita apa? Ikhtiar sajalah, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ya mereka mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqamah ala tauhidi, ya, untuk selalu apa? At-tauhid, mengesahkan Allah. Artinya memang tidak ada Tuhan yang lain yang patut untuk disembah kecuali hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan kita sering dengar kalimat tauhid, apa itu? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, itu ya kalimat tauhid yang harus selalu tertanam dalam apa? Dalam jiwa dan diri kita semua ini. Ya, enggak boleh kita mengakui adanya Tuhan lain selain Allah. Ya, kalau kita mengakui adanya Tuhan lain selain Allah, berarti kita di situ apa? Menyekutukan Allah. Apa sih menyekutukan itu? Ya, menduakan Allah. Ya, nah itu hukumnya apa? Haram. Syirik itu apa? Haram. Ya, termasuk ke dalam kategori dosa yang paling besar, bahkan dosa yang gak bakal diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sudah jelaskan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Ya, Allah tidak akan memberikan ampun kepada orang yang ya apa? Berbuat syirik kepadanya. Ya, akan tetapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah masih bakal ngampunin dosa orang yang berbuat ya salah, ya, tuh kalau memang dia bertaubat, yaitu selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, betul. Wa ghairihi mimma wajaba alaihim, ya, bukan saja kita ya bertauhid, ya, menyatakan Allah itu esa, akan tetapi terhadap hal-hal yang lainnya yang merupakan suatu perintah Allah harus kita apain? Laksanakan, jalankan, ya, tegakkan, ya. Wajib alaihim, wajib bagi mereka untuk ngapain? Mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Nah, ketika mereka sudah istiqamah ya dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, apa janji Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya, maka malaikat akan turun kepada mereka. Siapa itu mereka?
orang-orang yang sudah beristiqomah meyakini Allah dengan sebenar-benarnya tanpa ada apa? Keraguan sedikit pun dalam dirinya, ya. Betul. Nah, kapan tuh malaikat akan turun? Ya, kepada orang-orang yang istiqomah indal maut, pada saat apa? Pada saat orang tersebut apa? Akan menghadapi kematian. Tuh. Ya, jadi kan dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala itu Pak sudah menjelaskan, ya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya, fa iza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun, kata Allah tuh. Ya, saat, ya, ketika roh sudah sampai di apa nih? Ya, di tenggorokan, ya, artinya kita saat ini sedang sakaratul maut, wa antum hina idzin tanzurun. Saat itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita di mana kita bakal ditempatkan oleh Allah setelah kematian. Ya, jadi ketahuan tuh, Pak. Ya, kalau orang-orang yang istiqomah, ya, orang-orang yang baik ketika di sakaratul maut, ya, enggak ada rasa gelisah, rasa takut. Kenapa? Karena malaikat turun kepada mereka, ya, tatanazzalu alaihimul malaikah, ya, tuh ngasih ketenangan kepada mereka, ya. Pada akhirnya mereka saat tutup usia meninggal dunia karena malaikat sudah memberikan turun kepada mereka, akhirnya apa? Wafat dalam keadaan tersenyum mulut mereka. Ya. Tuh, kita sebenarnya bisa lupa melihat orang, ya, husnul khotimah atau su'ul khotimah udah bisa kelihatan. Ya, dari cara matinya aja Allah udah apain? Udah tunjukin, ya. Makanya nanti kita, Pak, kalau kita, ya, sekarang mungkin bisa nutupin segala aib, segala dosa yang pernah kita lakukan. Ya, kita bisa porak-porak ibarat kata di hadapan orang, tapi nanti, Pak, pada saat kita sudah berbaring, ya, itu sudah tidak berdaya lagi, orang akan melihat, oh, si fulan sebenarnya seperti ini. Di dunia Allah sudah kasih apa? Kasih lihat. Ya, apalagi nanti di alam kubur lain lagi dah tuh urusannya. Ya, apalagi nanti di akhirat lain lagi urusannya dah tuh. Ya, makanya kita, Pak, ya, jangan pernah kita bosan untuk selalu apa? Meminta ampun kepada Allah, ya, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Karena yang namanya al-maut itu ya'ti faj'ah atau ya'ti baghtah. Ya, kematian itu datangnya apa, teman? Mendadak, tiba-tiba. Ya, kemarin tetangga saya tuh jam 1 malam masih ngobrol, jam 2 meninggal. Ya, anak muda. Ya, sakit gak? Gak ketahuan sakitnya katanya. Ya, habis di ngobrol, jagain masjid, pulang, tiduran, gak bangun-bangun. Ternyata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tuh, anak muda, Pak, meninggal, apalagi orang tua. Ya, makanya mati tidak ada yang tahu. Ya, tuh. Sebab kematian banyak. Ya, tuh, tapi wal mautu wahid. Ta'addudul asbab wal mautu wahid, kata Imam Syafi'i. Ya, sebab kematian itu banyak, tapi kematian itu hanya satu. Sebabnya banyak itu, cuma kita manusia kadang enggak apa? Ya, enggak ngeh, bahasa orang Jati Makmur gitu. Ya, enggak ngeh. Ya, enggak apa, enggak sadar tuh, ya. Nah di sini an dikatakan au bi anna la takhafu, itu. Ya, malaikat datang mengatakan kepada orang yang lagi sakaratul maut, la takhafu, janganlah kalian merasa takut minal mauti wa ma ba'dahu. Ya, dengan yang namanya kematian dan setelah kematian. Pak, orang kalau dia enggak salah takut enggak? Enggak akan takut. Ya, coba kalau orang bersalah, apalagi sampai dipajang namanya, fotonya DPO, ya, dalam pencarian, itu kan orang takut gak?
Takut, ngumpet-ngumpet berusaha nutupin bagaimana caranya orang nggak kenalin gue katanya. Apalagi polisi kan begitu. Ya, kenapa dia takut? Karena dia punya salah. Lah kalau orang yang nggak punya salah ngapain takut? Nih orang-orang yang beristiqomah ya menyatakan Tuhannya Allah saat dia sedang menghadapi kematian kata malaikat la takhafu, jangan takut indal mauti wa ma ba'dal maut kata para ulama tafsir. Ya, jangan kamu merasa takut saat menghadapi kematian dan takut setelah kematian. Ya, karena yang namanya kematian tuh Pak, kata Nabi kan ya wal mautu khairun lil mu'min. Ya, kematian itu sesuatu yang lebih baik bagi orang-orang yang beriman. Kenapa lebih baik? Karena orang yang meninggal dunia itu orang baik, dia akan terbebas dari fitnah-fitnah yang ada di dunia ini. Ya, kalau dia ya dikasih umur panjang mungkin ya nantinya akan terjadi sesuatu yang enggak diinginkan. Ya, makanya kita harus selalu husnuzon kepada Allah, Pak. Ya, jadi jangan heran kalau ada anak muda lagi sedang-sedangnya apa itu? Ya, sedang-sedangnya berbuat kebaikan dicabut sama Allah, Allah sayang sama dia. Ya, Allah lindungi. Ya, karena janji Nabi bilang wal mautu khairun lil mu'min. Ya, yang namanya kematian itu sesuatu yang membawa kebaikan buat siapa? Buat orang-orang yang beriman tuh. Ya, kenapa? Ya, karena sudah diberikan apa? Jaminan oleh para malaikat tuh. Ya, la takhafu, jangan kalian merasa takut minal mauti, ya, dari kematian wa ma ba'dahu, dan setelah kematian. Ya, memang Nabi sudah menjelaskan, Pak. Ya, ada dua hal yang paling ditakuti oleh manusia, apa itu, Pak? Hidup miskin sama mati. Ya, saya yakin di sini meskipun lagi ngaji di masjid, saya tanya ada yang mau mati gak? Hah? Ada yang mau mati gak? Ada. Kan mati syahid loh Pak. Ya, iya, nggak bakal mau. Bu-ibu ada yang mau mati sekarang nggak Bu? Enggak. Ya, padahal kita lagi di mana nih? Ya, lagi di majelis ilmu, lagi di rumah Allah, lagi ngapain talabul ilmu, ya, yang malaikat itu turun kepada kita itu, ya, itu salah satu bukti, ya, kematian adalah sesuatu yang ditakutin, ya, gitu. Makanya kalau Allah sudah memerintahkan para malaikat itu Pak, nggak akan ada yang merasa takut dengan kematian. Seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita yang di mana tuh? Di Palestina. Ya, mereka tidak ada rasa takut sedikit pun dengan yang namanya peluru, rudal, musuh-musuh, tidak ada. Ya, karena Allah sudah menanamkan dalam diri mereka tuh orang-orang Palestina rasa takut terhadap musuh-musuh. Kenapa? Karena mereka yakin ya surga yang Allah sudah janjikan untuk mereka. Memang secara zahir kita lihat mereka menderita, ya. Tuh, tapi hakikatnya tuh Pak, apa? Kita nggak tahu, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lah kalau kita Pak, jangankan suara ya peluru, rudal, meriam, petasan aja kita takut kadang. Ya. Tuh, apalagi ya dengan apa? Rudal-rudal yang dihujani setiap hari, setiap waktu oleh apa? Ya. Zionis Israel laknatullah alaihi. Ya, tuh, mereka tidak ada rasa takut sedikit pun. Mereka yakin Allah pasti apa? Bantu. Ya, karena kalau hitungan di atas kertas tuh Pak, ya, tuh orang-orang ya yang ada di Gaza semua tuh udah habis. Ya, tuh tentara pasukan Hamas kalah di atas kertas, kan begitu. Ya, bagaimana bisa menang senjata yang begitu lengkap hanya ya tuh dihadapi oleh lawan yang senjatanya hanya sekedarnya saja, kan begitu. Di atas kertas sudah kalah, tapi mereka yakin intan surullaha
yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu membantu agama Allah, Allah pasti akan membantu. Bahkan Allah akan menguatkan langkah-langkah kamu itu. Yakin kalau Allah pasti apa? Membantu. Tuh, ya. Ya, bantuan itu bisa jadi datang dari kita selaku orang-orang yang beragama Islam, Pak. Ya, ini kita harus peduli sama saudara-saudara kita yang sedang terzalimi. Ya, kan saya katakan apa yang terjadi dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina itu bukan perang itu namanya itu, Pak. Itu namanya apa? Pembantaian. Ya, karena kalau perang itu punya aturan kan saya bilang. Ya, perang itu punya aturan. Orang perempuan, orang tua, anak kecil, orang yang sudah menyerah nggak boleh diapain? Nggak boleh dibunuh. Ya, nah ini orang sudah tak berdaya di rumah sakit, dia aja lagi sakit, Pak, tapi dia apa? Dibom rumah sakitnya. La haula lana wala quwata illa billah. Ya, tidak ada daya, tidak kekuatan kecuali di atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya saya bilang pembantaian, bukan perang. Ya, kalau perang punya aturan, ya nggak seperti itu, ya. Wala tahzanu, kata Allah, dan jangan juga kalian merasa bersedih ala ma halabtum min ahlin wa waladin, ya, terhadap apa-apa yang kalian tinggalkan min ahlin, ya, baik berupa keluarga yang kamu tinggal, wa walad, anak yang kamu tinggal. Jangan merasa apa? Sedih. Ya, tuh. Ya, mereka yang hidup sedih wajar. Ya, tapi untuk yang orang-orang sudah istiqomah dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, la tahzanu, kata para malaikat tuh Allah suruh sampaikan, jangan sedih min ahlin wa waladin. Ya. Fanahnu nahlufukum fihim tuh, Pak. Ya, kata para malaikat, kami yang menjadi pengganti untuk mendampingi kamu wahai orang-orang yang istiqomah. Malaikat yang gantiin, ya, keluarga kita, anak kita diganti oleh para malaikat yang mendampingi kita tuh, Pak. Gimana enggak enak? Ya, itu. Ya, orang namanya anak kalau orang tuanya meninggal sedih, wajar enggak? Wajar. Ya, jangan sampai ada orang tua meninggal, anak nggak sedih, itu namanya anak apa? Kurang ajar itu. Ya, bapaknya meninggal, babinya meninggal digirang. Kenapa? Bandai bapak gue banyak katanya. Ya, jangan, nggak boleh itu, sedih sesuatu yang wajar. Ya, tuh. Tapi buat yang meninggal dunia, kalau dia orang baik, la takhaf, jangan takut, wala tahzan, jangan bersedih. Tuh. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kata Allah. Ya, kabarkan kepada mereka wahai para malaikat, ya, bil jannah, dengan akan adanya apa? Surga yang Allah akan berikan, allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan oleh kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau janji Allah pasti enggak? Pasti. Allah pernah bohong? Enggak pernah. Ya. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Ya. Tuh. Nggak ada yang namanya janji Allah itu apa? Nggak benar, janji palsu nggak ada. Ya, memang manusia banyakan apanya? Banyak bohongnya. Ya, orang saking banyaknya suka bohong dibilang apa? Sering bohong, karena sering bohong orang dapat julukan apa? Tukang bohong. Kalau namanya tukang berarti kan apa? Banyak. Ya, ada tukang bangunan, itu berarti orang ahli dalam bangunan. Ini tukang bohong berarti orang ahli dalam aja dong. Ya, tukang minyak wangi berarti dia banyak jual minyak wangi. Tukang, ya, itu. Dia bilang tuh ke dasar orang itu tukang bohong. Nah, ya, kalau dibilang dapat julukan tukang berarti sering bohong tuh. Ya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Ya, kami
ya auliyaukum, merupakan apa itu? Penolong kalian fil hayati dunia, dalam kehidupan di dunia. Coba. Ya, artinya kalau kamu yang udah meninggal tenang aja. Ya, masalah keluarga ente, anak ente, bini ente, semua tuh siapa yang menjadiin penolongnya? Para malaikat, kata Allah. Suruh sampein, ya, kami yang akan menjaga mereka itu. Ya, jangan tenang Pak kalau kita meninggal, ya sedih. Kenapa? Bini gue ntar siapa yang ngurusin? Ya, jangan kita seperti itu. Nabi aja waktu mau meninggal lagi sakaratul maut, emang mikirin bininya Pak? Lah kagak. Ya, itu Nabi. Ya, makanya ibu jangan marah Bu kalau nanti suami ibu lagi sakaratul maut nggak mikirin ibu. Ya, ibu juga begitu, nanti lagi sakaratul maut udah nggak mikirin siapa? Lakinya. Ya, tuh. Rasulullah pun demikian, ya, lagi sakaratul maut, ya Allah, nggak mikirin istrinya, nggak mikirin anaknya, yang dipikirin apa sih? Umatnya, ya, ummati, ana laha, kata Nabi itu. Ya, umatku, aku selalu bersama kamu selalu bersama kalian. Tuh. Ya. Ketika sedang merasakan betapa sakitnya sakaratul maut yang dirasakan oleh baginda Rasulullah, ya, sampai Rasulullah mengatakan, ya Allah, tumpahkan segala rasa sakit sakaratul maut yang akan dihadapkan atau didapati oleh umatku kepadaku, semua tumpahkanlah. Ya, kenapa? Aku saja orang yang begini mulia, yang enggak punya dosa, yang sudah dijamin oleh Allah surga, lagi sakaratul maut, sakitnya luar biasa Pak. Bagaimana kita? Ya, dosa belum diampunin, dijaga sama Allah juga kagak. Ya, itu bagaimana rasa sakitnya akan kita rasakan. Tapi Nabi pikirin, ya, ketika Nabi merasakan sesuatu yang sakit sedemikian rupa saat sakaratul maut, sampai Nabi minta berdoa, ya Allah, tuangkan rasa sakit umatku saat sakaratul maut yang mereka rasakan, kasih buat saya aja semuanya, ya Allah. Ya, ada seorang pemimpin yang seperti itu tuh. Ya, ibarat kata kita yang berutang, orang yang ngapain? Yang bayar. Ya, ini kalau ada sekarang orang yang utang, kita yang bayar, kebalikannya. Ya, kalau Nabi tidak. Kita yang berbuat dosa, kita yang bersalah, Nabi yang ngapain? Nabi yang mintain ampun. Ya, tuh. Tidak ada loh Pak sesuatu yang paling sakit yang akan dirasakan oleh manusia kecuali saat apa? Sakaratul maut. Coba. Ya, sakit. Nauzubillah min zalik gitu. Ya, tuh. Tapi Rasulullah begitu cintanya kepada kita selaku umatnya. Ya, mohon kepada Allah, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati. Ya Allah, berikan keselamatan kepada umatku, berikan keselamatan kepada umatku. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kita jangan pernah pelit dah sama Nabi. Ya, apa sih yang kita banggain kalau bukan karena Nabi Pak? Kita nggak bisa apa-apa di dunia ini. Ya, Allah yang bilang laulaka lama khalaqtul aflah. Ya, kalau bukan karena engkau Muhammad, enggak mungkin apa-apa di dunia ini jadi ada, enggak mungkin. Ya, itu semua karena apa? Kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, tuh. Ya, hafastukum. Ya, aku yang menjaga kalian. Wa fil akhirah, begitu juga menjadi wali saat menghadapi kehidupan di akhirat nanti. Ainakunu ma'akum fiha hatta tadkhulu al jannah. Ya, kami akan selalu bersama kalian sampai kalian semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Didampingin kita semua oleh siapa Pak? Oleh para malaikat yang jagain kita itu Pak. Kalau kita istiqomah tuh Pak. Ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum.
dan kalian juga akan mendapatkan apa-apa yang kalian inginkan. Di mana itu? Di surga. Ya. Yang namanya surga jangankan kita nunggu, ya, baru terdetik dalam hati kita apa yang kita pengen langsung apa coba? Langsung muncul di hadapan kita. Ya, biasa kitanya, ya Allah, gue pengen banget mandi air madu. Ya, itu belum selesai kita ngomong, tahu-tahu tuh, ya, kolam madu sudah ada di mana? Di hadapan kita, Pak. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu mau gak mandi pakai air madu? Hah? Lengket saya tuh Pak gitu, Pak. Ya, itu dunia, madu dunia lengket. Ibu ya? Iya, ibu-ibu aja nggak mau dimadu. Ya, apalagi mandi madu. Ya. Sekarang nggak apa-apa Bu, kita jangan dulu, ntar di surga kita ngancem. Ya, gue pengen mandi madu, gue pengen mandi susu. Ya, nggak madu nggak susu, gue pengen mandi apa itu? Mandi pakai arak, pakai khamr. Ya, kayak apa sih rasanya khamr? Orang tuh pada tergila-gila bahasa kita nyata. Sekarang gue bukan minum tapi gue pengen mandi pakai khamr. Boleh gak? Boleh. Nggak ada yang nggak boleh di akhirat di surga nanti Bu. Ya, nggak ada yang namanya larangan di surga, ada gak? Nggak ada. Ya, nggak boleh Bu mandi khamr, nggak ada. Itu dulu waktu di dunia. Ya, di akhirat di surga tidak ada sesuatu yang tidak boleh, semuanya boleh. Bapak-bapak pengen istrinya banyak, boleh gak? Bilang boleh. Ya. Boleh di akhirat. Di dunia jangan kasih Bu. Ya, satu aja dah. Ya, saya yakin sih orang-orang sini nih, orang-orang udal Islam, bapak-bapaknya ahlu tauhid semua. Ya, yang beristrikan satu maksudnya. Ahlu tauhid, ya. Jadi jangan takut. Ya. Walakum fiha ma tastahi anfusukum qabla fi idafatiha ilaihim isyaratun ila tan'umi anfusim allati zaqatil mirarah fid dunya. Tuh, ya, kenikmatan yang pernah ada di dunia itu bakal dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuh. Wanzur ila tastahi wa ila qauli tad'una, ya. Walakum fiha ma tad'un, dan kamu juga akan mendapatkan apa-apa ya yang kamu minta tatlubun, yang kamu minta bakal dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna fihi isyaratun ila tafawut wal maratib, ya. Nah, ini merupakan satu isyarat tanda, ya, akan adanya apa? Ila tafawut wal maratib. Ya, akan apanya itu apa? Secara berurutan. Ya, secara tertib apa saja yang Allah akan berikan kepada kita tanpa diminta bakal Allah bakal Allah kasih kepada kita. Tuh, di mana? Di surga. Nuzulan, ya, tuh apa nuzulan? Rizqan al-karamah wal muajjalah. Fa kaifa bil muajjalah? Ya, yang dimaksud nuzulan turun adalah apa? Rezeki, ya, muhayyaan, ya, rezeki apa itu? Muhayyaan mansub, ya, itu yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, ya. Jadi semua sudah Allah sediakan. Min ghafurir rahim. Tuh, mereka apa tuh? Mendapatkan ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa idza kana hadzal nuzul wa huwa al-karamah al-muajjalah fa kaifa bil muajjalah, ya. Kalau ini merupakan suatu keutamaan atau kemuliaan yang Allah berikan secara cepat, enggak akan mungkin Allah akan memberikan kemuliaan atau menunda-nunda kemuliaan kepada orang yang istiqomah kepadanya. Ya, jadi kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan itu ya, langsung, enggak pakai ditunda. Muajjal bukan muajjal. Ya, kan ada pakai ain, ada pakai hamzah. Kalau muajjal segera,
kalau mau ajal tunda, ya, pelan-pelan gitu, enggak langsung tuh, ya. Rizqunallah itba'ul kitab was sunnah, ya. Razaqnallah, ya. Rizki yang Allah berikan kepada kami sebabkan karena apa? Itba'ul kitab was sunnah. Kita selalu mengikuti apa? Apa yang ada dalam kitab Allah, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, enak kalau kita istiqomah. Memang kita perlu pengorbanan, Pak. Ya, capek-capek dulu di dunia nggak apa-apa lah. Ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, kita ngaji, Pak, capek lupa. Ya, cari ilmu mah nggak capek-capek. Ya, orang-orang tuh, Pak, menghadiri haul di Solo, mah nggak capek mereka itu. Capek. Jauh-jauh Jakarta Solo berapa ratus kilometer itu. Ya, karena mereka ngarep berkah. Ya, nggak ada istilah kata capek. Mereka rela mengorbankan hartanya, tenaganya, pikirannya dalam rangka apa? Ngarep berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ngarep berkah dari orang-orang soleh tuh. Ya, yang namanya keberkahan itu, Pak, nggak bisa diukur, nggak bisa dilihat sama mata, tapi bisa dirasakan saja. Ya, itu. Karena yang dihaulkan itu adalah seorang ulama besar, ya, itu pengarang Simtud Durar, ya kan, pengarang Maulid Simtud Durar, ya. Itu ada orang bilang apaan sih fungsinya haul, ya, Pak, saya katakan kalau orang nggak tahu jangan ngomong, ya. Rasul aja setiap tahun menghaulkan syuhada Uhud, Pak. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yazuru syuhada'i Uhud kulla haulin, coba, ya, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menziarahi para syuhada Uhud kulla haulin setiap tahun. Berarti tahun ada apanya? Ada dasarnya. Ya, jangan ulang tahun diri kita apain? Gede-gedein. Ya, tapi haul untuk orang tua kita apain? Kita lupain. Ya, orang tua kita yang udah meninggal dunia, haulin dong setiap tahun. Enggak usah gede-gede lah. Ya. Kalau kita keterbatasan finansial atau uang, ya keluarga besarnya aja lah haul. Ya, itu paling tidak. Jangan orang udah mati diapain? Dilupain begitu aja, itu, Pak. Ya, kita kan doain, ada yang sifatnya harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Itu yang tahunan tahawul namanya itu. Ya, kalau kita ada rezeki undang orang-orang soleh, minta doain, ya Allah bahagia banget tuh orang tua kita di mana tuh? Di alam barzah. Ya, tuh. Makanya jangan pernah kita ngomong sesuatu kalau kita nggak tahu, ya. Tuh jangan. Ya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya, jangan bersikap, jangan ngomong yang kamu enggak punya apa? Ilmunya. Diam aja udah. Iya. Enggak ada dalilnya, kayak lu tahu aja dalil. Ya. Dalil apaan sih? Ya. Dalil, nanya dalil. Kita bacain dalil juga dia enggak ngerti, Pak. Ya, kalau maaf, saya mungkin bisa ngarang dalil pakai bahasa Arab. Saya ngomong juga dibilang ada sebenarnya. Ya, tahu nggak? Nggak tahu. Ya, saya karang aja itu hadis, ada bukan hadis, dosa saya jadinya. Ya, habis apa minta dalil? Dalil gitu. Ya, dalil kan ada dua, ada dalil nakli, ada dalil akli. Ya, nakli itu dari Al-Qur'an dan hadis, akli dari apa? Dari ijtihad kita. Ya, baik. Satu ayat lagi, sedikit lagi. Ayat yang terakhir yang menjelaskan tentang istiqamah. Innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tuh. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqamah, jangan ada perasaan takut bagi mereka wala hum yahzanun, dan jangan ada perasaan bersedih juga untuk mereka. Ya, takut mati jangan.
sedih juga jangan saat kita meninggalkan apa? Dunia. Yang suami meninggal jangan sedih ninggalin siapa? Istrinya. Yang ibunya meninggal dunia jangan sedih ninggalin suaminya. Ya, tuh itu semua tuh sementara Pak, Bu. Ya, dunia ini kan saya bilang dunia ini tempat kita mati. Ya, tempat kita apa? Mati. Ya, kuburan tempat kita tidur. Akhirat tempat kita apa? Hidup di situ tuh. Ya. Jadi mati, tidur, hidup. Ya, kenapa? Karena akhirat itu kehidupan selama-lamanya. Tuh, ya, tuh. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Mereka itu adalah akan menjadi penghuni surga khalidina fiha. Siapa itu mereka, Pak, yang akan menjadi penghuni surga selamanya? Tadi itu allazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, yang mereka mengatakan Tuhan kami Allah dan mereka apa? Beristiqomah. Itu adalah mereka yang akan menjadi penghuni surga selama-lamanya. Bima kanu jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa-apa yang mereka sudah apain, mereka perbuat waktu di dunia. Ya, nggak apa-apa kita capek dikit sekarang Pak, ya lelah sedikit, nggak apa-apa ya. Tapi nanti ketika kita akan menuai panen kita di akhirat, baru kita akan merasakan. Ya, belum di akhirat lah, waktu kita sakaratul maut udah enak nanti kita Pak. Ya, kalau kita capek sekarang, jangan kita di dunia seneng aja lah. Sakarat menderita, kuburan menderita, akhirat kublangsap. Ya, mendengar di dunia biasa capek dulu, tapi nanti sakaratul enak, di alam kubur juga enak, apalagi di alam akhirat. Ya, Bapak sekalian, saya kira cukup dulu, kita belum masuk ke hadisnya. Ya, nanti kita akan masuk ke hadis yang pertama dan yang kedua. Ini hanya ada 2 hadis ini. Ya, pada bab istiqomah cuma ada dua hadis. Ya, hadis tentang apa namanya itu, ya, datangnya dari Amr dan yang kedua datangnya dari Abu Hurairah. Insyaallah akan kita baca nanti pada pertemuan hari Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau bertanya.